Akhir ini, jadi teman-teman semuanya, welcome to the last game, welcome to Miramar. Selagi kita menyongsong hari Senin. Ya, jangan lupa untuk diramaikan lagi pastinya di kolom komentar live chat kita. Dipencet juga tombol likes-nya. Ini game yang ke-8, mungkin game yang kalian inginkan ya. Biar bener-bener pamungkas banget di game kali ini. Dan 8 game akan kita lihat, akan kita laluin lagi bersama-sama dengan perjuangan dari ke-16 tim yang akan menaklukkan untuk Miramar yang terakhir. Akankah ke-6 tim yang sudah match point akan mendapatkan chicken dinner? Atau kita akan berhenti untuk di poin realnya mereka saja untuk overall dari perjuangan mereka selama 2 hari. Tapi pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih karena para viewer kita masih ada beberapa yang care dengan kita semua. Dari Bang Sahrul Maulana, buset bang lembur gini, semangat katanya. Semangat. Kata Bang Dilan, semangat bang lemburnya. Bang Niko juga nontonin juga sampai game terakhir. AAA juga bilang 8 game bang, semangat. Dan teman-teman lain yang menyemangati kita semua juga. Yang penting kita enjoy the show. Enjoy. Karena ini juga kali pertama Smash Roll diadakan. Dan ingat, masih ada 3 tim Indonesia yang windy di sini. Yaitu Bigatron, Void.kid dan RRQ yang punya kesempatan untuk menjadi number pertama di Super Weekend yang kedua. Jadi teman-teman sekalian, dengan zona ke arah bagian bawah, tentu ini akan cukup menjadi berita yang gembira karena selain 3 tim yang tadi gue sampaikan, Alter Ego punya kesempatan untuk mendokrak poin dan Talon dari Cumacara sebenarnya titik ini tidak terlalu jauh bagi mereka untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Dan itu yang paling dibutuhkan ya untuk mereka saat ini untuk lolos langsung ke babak Grand Final. Sekarang memang dirasa asing banget kalau kita ngomongin Grand Finals nggak ada tim Talon. Karena sempat Talon juga menjadi kandidat terkuat ya untuk mendapatkan title-nya mereka, untuk championnya mereka juga. Dan yang kita lihat sekarang ini hanyalah tembakan-tembakan ya warning shot lagi di seorang Frenzy tadi mengusir satu tim. Homeboys kalau nggak salah yang berwarna pink akan diusir keluar dari areanya Boom saat ini. Dan Circle tadi juga udah di-mention sama Eldoge ngambilnya ke bagian sisi area selatan. LL kali ini menjadi poros untuk zonanya karena memang tepat berada di area tengah-tengahnya. Dan walaupun memang zonanya ke LL, The Xavier tetap mereka mengambil di bagian sisi Alpozo-nya. Di LL hanyalah 2 tim untuk Salcom Dojo Alliance dan juga untuk tim Flash. Sedangkan Void dan KID yang sudah mencapai match point yang mereka chicken tentu juga diinginkan untuk mereka bisa finish di hashtag yang pertama. Karena mengingat di minggu yang pertama pun mereka mendapatkan 3 poin untuk di league rank poin yang mereka tidak begitu tinggi untuk Void dan KID. Karena kita tahu pasti standarnya cukup tinggi ya seiring dengan prestasi yang juga sering diberikan oleh tim Void dan KID yang terakhir juga di globalnya mereka di hashtag yang kelima. Dan dari tim RRQ juga kayaknya banyak deh tim RRQ yang kayak menggadang-gadang di season kali ini. Walaupun gak juara ya, tapi mereka akan bermain dengan sangat baik. Contohnya Eldoge mungkin. Betul. Gini. Lu masukin top 3 nggak? Lah, Di Bone masuk dong. Exodus. Weh, yang belum gue masukin di Bone Exodus cuma 1. Apa? Siapa? Music that I play before casting. 3 Oh, lagu ada ya. Emang Gue ada ya? masukin. Ada Jelly. Oh. Oh itu diminta sama Bonex Hades. Oh iya. Wah parah Mas Anang gak minta ke gua. Sama gue Lanjut. juga enggak. Ya parah Mas Anang. Windy, Wah. diminta enggak? Nggak diminta. Parah sama Sanang. Parah Parah kuadrat. banget, parah. Aduh. Parah si Anang sih. Lanjut. Oke, lanjut. Ya. Menurut gua RRQ ini on paper is above average. Kita punya Gen Force yang memang lagi-lagi ini mungkin pembahasan yang berulang ya udah gue sampaikan di grup stage yang pertama juga atau minggu yang pertama kan RRQ hilang arah ketika di 2024 punya Gen Force. Mereka juga menukar Snape yang memang bagus banget dengan lapar dan juga memang punya impact yang besar sejauh ini beberapa kali menjadi MVP ketika RRQ bermain dengan sangat baik ya kan. Hazel juga ingat bro di Morph ini player gila gitu kan saat itu bermain di PMGC. Jadi on paper ini RRQ udah gak ada kurangnya. Dan itu yang membuat gue cukup percaya diri. Apalagi bahkan Pak AP juga langsung turun waktu itu kan untuk membicarakan ya kan bagaimana seriusnya tim PUBG Mobile di tahun ini. Itu dia. Jadi gue harap adalah setidaknya prestasi yang bisa ditorehkan oleh RRQ. Jadi menjadi tim yang bersaing di papan atas juga. Iya, jadi buat kalian semuanya para Kingdom, jangan berhenti-henti ya. Jangan bosan-bosan untuk dukung terus dari tim RRQ sendiri gitu kan. Apalagi karena emang seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Ape kemarin ketika masih dalam masa-masa transfer, ini bakalan heboh. Benar. Gitu. RRQ PUBG Mobile ini bakalan heboh dan benar ternyata heboh diberikan kita kepada kita semuanya roster yang membuat heboh itu.
Dan so far so good untuk tim RRQ. Tapi balik lagi kalau kata Kingdom jangan dipuji. Oke, tidak usah puji RRQ lagi. Kita berpindah menuju ke arah tim-tim yang lainnya. Walaupun sebenarnya RRQ dapetin sekali lagi ya Puerto Paraiso berada atau masih dalam radar di stage kita yang pertama atau di zona. Sehingga harusnya sih mereka menunggu dari tim-tim yang lainnya mau rotasi menuju ke arah mana. Salah satunya tadi sebenarnya yang udah kepantau adalah tim Vampire. Sekarang BTR pula. Lagi-lagi Vampire cepet banget rotasinya, itu bisa udah menjadi sebuah repetitif di 3 game terakhir setidaknya. Yang menarik adalah ketika tadi gue ngebahas RRQ sempat menuju ke arah bagian Partona sebagai second drop alter ego 2024. Ya. Alter Ego tidak memainkan itu sejauh ini, kembali lagi akhirnya mereka bermain di bagian Partona. Sedikit fun fact mungkin tentang Partona buat teman-teman semua yang belum mencoba, karena ada beberapa titik kayak Partona, Trailer Park, kemudian Truck Stop mungkin tidak menjadi kota yang sangat-sangat sering, apalagi itu kan juga baru di Miramar yang terbarukan. Partona ini gue katakan sebagai kota kecil, tapi komponen itu providing cukup high tier loh. Tapi dengan penjelasan gue, silakan Flash dan Vampire kali ini. Di tapping langsung ya ternyata untuk di bagian area broken buildingnya, karena memang high ground dimiliki mereka untuk bagian advantage-nya untuk Tyrion yang lebih tinggi dibandingkan lawan mereka saat ini. Dan sementara waktu kita bisa melihat juga POV yang berbeda, angle yang berbeda lagi dari seorang Bows kali ini menjaga angle-nya tepat berada di satu level yang sama dengan tim Vampire. Dan Swap juga hampir ter-takedown lagi dengan begitu derasnya HP yang berkurang lagi dari tim Flash. Ini menandakan pressure-nya semakin terasa lagi oleh tim Vampire yang sudah dikerumunin sekarang oleh tim Flash. Iya, ini tinggal melihat saja eksekusi seperti apa yang akan dilakukan oleh mereka semuanya. Iya, ada pergerakan yang dilakukan oleh Swaps tadi. Sempat kecium aroma-aroma pergerakan tersebut, tapi pastinya dari Swaps gak mau terlalu gegabah, gak mau memberikan informasi tersebut menuju ke arah Yang yang berada di atas sana. Sementara waktu dari Boom Esports kita bisa saksikan step by step mereka datang dari bagian timur Impala menuju ke arah bagian LL. Nah, ini adalah menjadi pertanyaan gua dengan adanya zona seperti ini. Apakah nanti banyak tim yang akan touchdown menuju ke arah LL? Karena so far kalau yang bisa gua saksikan ya di PMSL khususnya di spring kali ini udah mulai jarang tuh yang kayak walaupun zona tengah-tengahnya ada LL, tapi tim-tim yang bertanding tuh lebih memilih untuk ngamanin bagian-bagian luarannya, lingkar luarnya dari LL sendiri, Jan. Itu dia, pengamatan yang sangat baik dari Donaviska ya. Gua juga mengafirmasi hal tersebut karena sebenarnya ini pembahasan yang mirip ketika kita berbicara Severny. Ketika di Erangel, lu bisa masuk ke arah bagian kota, tapi ketika lu dipaksa untuk ke arah keluar kota tersebut, lu akan menjadi bulan-bulanan yang lainnya. Mungkin contoh terbaik ketika kita melihat Bigetron ya bisa mendapatkan winner chicken dinner. Itu kalau nggak salah di Super Weekend yang hari kedua di Super Weekend pertama, dimana ketika Los Leones semua dipaksa keluar, akhirnya bisa ditembaki semuanya ketika bisa untuk mengkontrol di bagian utara atau selatan high ground dari Los Leones. Itu pun juga terjadi ketika zona seperti ini, apalagi sekarang udah mulai ke arah bagian selatan dari LL. Kota itu kadangkala menjadi pedang bermata dua. Lu masuk, lu dapat kompon, mobil lu bisa dihancurin. Lu masuk, lu dapat kompon, ketika lu keluar lu ditembakin. Lu masuk, lu dapat kompon, shifting, lu gak dapat tempat lagi di zona berikutnya. Itulah kenapa para player yang berotak ini, yang main di PMSL berotak dong, udah pasti ya kan. Udah mempunyai idea permainan sendiri. Mereka lebih memilih ke arah bagian open field yang sebenarnya satu hal lagi yang menjadi penilaian mereka adalah selain bisa melihat pergerakan dari kota, juga mencari titik-titik kayak Todak gini yang sulit terbackstep, sulit untuk dipush secara langsung oleh 4 orang lainnya. Karena bagaimanapun open field ini kan berbahaya. Tapi kalau lu bisa tanggulangi dengan tempat tersebut, dengan terrain yang sangat baik, ya bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi tim tersebut. Jadi kalau misalnya ke kota ini gampang masuk, susah keluar. Itu dia. Iya. Ya, 2 menit saya ngomong, kesimpulannya gampang masuk, susah keluar. Kalau kemarin bahasan gua kalau kata anak-anak PTN, nah ini kalau kata anak-anak PTN, ini kayak fakultas jurusan sastra di UI. Ah, betul. Kata orang-orang ya itu. Karena saingannya mungkin gak terlalu banyak, tapi lulusnya susah. Itu dia. Gampang masuk, susah keluar. Dan bahkan kali ini Los Leones sudah mulai ditinggalkan oleh zona kita, dan bagaimana kita bisa disajikan dengan circle yang menurut gua ini juga nggak terlalu baik sih. Untuk tim-tim masih ada
beberapa bagian yang dimana beradanya itu adalah air atau perairan. Jadi ruang gerak atau wiggle room yang bisa untuk dimanfaatkan oleh tim-tim di sini udah mulai diminimalisir lagi. Ini tinggal stage yang ketiga, nanti akankah dia shiftingnya menuju ke arah utara atau justru masih membelah antara daratan dan juga perairan. Dan ini zonanya juga mirip-mirip sebenarnya seperti halnya hari kemarin ya untuk ngambil ke bagian area sisi selatan dari Miramarnya sendiri juga, dan tetap tidak ada tim yang pengen coba untuk melintas entry-nya lewat bagian selatan dari Partona, hanya menjadikan sebuah checkpoint mungkin di awalnya mereka, tapi tidak untuk rotasi ketika memasuki stage yang udah mulai semakin lebih kecil lagi, mempersempit ruang gerak dari masing-masing tim. Tapi pergerakan juga ingin dilakukan oleh tim e-Arena sebenarnya, tapi apalah daya, adanya halangan yang juga ternyata datang dari bagian belakang dari seorang Yuhai. Tapi begitu nikmatnya seorang Yuhai memberikan tembakannya, membuat dirinya pun juga harus terkena dampak akibat yang dia sebabkan saat ini, dan Yuhai-nya ter-take down. Bahkan gak hanya Yuhai, traksinya pun down. Dan akankah Mika menyusul nasib dari kedua rekan timnya yang ternyata sudah di-eliminate sedikit lagi oleh tim e-Arena. Ya, dan bahkan 11 menit lebih, hampir 12 menit kita baru saja menyaksikan adanya first blood tadi ya. Dan di following up dengan beberapa eliminasi-eliminasi selanjutnya of course. Dan sudah mulai ke reveal, di mana ini menjadi pertanyaan gua tadi. Ini tergantung stage ketiga akan seperti apa, ternyata masih membelah setengah-setengah antara daratan dan juga perairan. Sementara waktu kalian bisa lihat dari Homeboyz, mereka udah memanfaatkan waktu dan juga udah mulai mendapatkan posisi di bagian pinggiran perairan. Sam9 pun juga di mana sebagai last man standing, Kenny udah mulai mengaktifkan plan Z-nya dia. Langsung lari ke arah ketepian, ke perairan, dan mungkin akan menunggu untuk bisa memaksimalkan placement point yang bisa aja dimiliki oleh tim Sam9. Let me say this. Oke. Ini momen buat RRQ. Iya sih. Silakan dilanjut. Itu dia sih, karena balik lagi mereka punya posisi, mereka punya form, mereka punya knockdown pertama atau eliminasi menuju ke arah salah satu punggawa dari tim Flash. Dan mereka berada di tengah-tengah sekali lagi dari zona. Dan itu yang membuat mungkin dari Aldogi langsung beranggapan ini momennya RRQ. Dan kita harapkan mereka bisa memaksimalkan momen yang sudah diberikan untuk mereka di game yang ke-8. Tapi selain The Xavier dan juga e-Arena yang langsung gepuk habis-habisan, kita bisa melihat Lamborghini dengan begitu luar biasa. Dengan ketenangannya pun berhasil bisa mendapatkan knockdown yang mereka inginkan. Tapi di bagian mini game-nya juga ternyata ada pertemuan dari Talon dan juga tim Bigetron. Ini bahaya sekali. Talon yang kita gadang-gadangkan harus chicken, harga mati bagi Talon. Sekarang berhadapan dengan tim Bigetron dan ternyata masih bisa selamat dan diselamatkan oleh satu orang terakhir bagi tim Talon. Tapi mereka hanya tinggal berdua. Revive dilakukan, tinggal 2 yang terakhir untuk tim Talon. Tapi fight ini masih berlanjut antara The Xavier dan juga e-Arena, dan akhirnya e-Arena yang ditaklukkan oleh tim The Xavier. Tadi BTR juga digangguin sama Voin Donkey ya, sehingga dari last man standingnya tim Talon tadi secara gak langsung juga diselamatkan karena terlalu heboh gitu fight yang harus dia hadapi face to face dengan pemain-pemain dari BTR. Kenny last man standing dari tim Sam9 tadi yang dimana dia memilih untuk menuju ke arah perairan, ternyata lebih memilih untuk menyerahkan dirinya menuju ke arah samudra yang mengelilingi Miramar ini. Jadi udah ada 3 tim totalnya yang udah keluar dari game ini. BTR menjadi satu-satunya tim pendapat match point yang sudah keluar juga. Sementara waktu kita melihat Voin Donkey ketika mereka bergerak, tiba-tiba saja dihalau pergerakannya oleh Homeboyz dan juga di finish oleh tim RRQ. Meninggalkan 3 pemain aktif saja untuk tim Voin Donkey, dan kita akan melihat circle selanjutnya yang memang sudah mulai terminimalisir bagian-bagian perairannya. Ya, sudah mulai kebagi ya, sekitar mungkin 60% daratan, 40%-nya masih area perairan. Jadi masih ada beberapa spot lagi yang bisa dimainkan oleh tim-tim yang masih berada di bagian area sisi outernya. Dan akankah ini akan menjadi game juga bagi tim Vampire, karena ketika fight mereka selesai dengan tim Strangers, bagian utaranya bisa mereka mainkan dengan secara leluasa. Tapi halangan terakhir kali ini ada di tangan dari seorang Lobby yang merupakan the last man standing dari tim Vampire. Tapi tentu resiko tidak ingin diamankan, tidak ingin didapatkan juga oleh seorang Lobby dari tim Strangers.
Dan bahkan untuk poin yang selanjutnya didapatkan lagi oleh tim Vampire dengan total 3 poin eliminasi sudah mereka kantongi. Ya, dan dua pemain dari tim Vampire yang dari tadi dalam keadaan knockdown pun sebenarnya masih mempunyai space and time untuk bisa diselamatkan. Namun masalahnya kita beralih menuju ke arah POV di Xavier. Mereka mempunyai informasi atas posisi dari tim Talon. Lamborghini sebenarnya yang menjadi pemain terdekat menuju ke arah posisinya tim Talon ini. Ini menjadi kekhawatiran gua. Apakah dia akan mengirimkan sinyal-sinyal menuju ke arah 3 pemain yang lainnya dari tim The Xavier untuk bisa mengeksekusi 2 pemain terakhir dari Talon ini? Atau justru regroup dan juga mungkin keluar dari posisi barat sana? Karena untuk sementara waktu seperti yang kalian lihat Talon, 2 pemainnya Linux dan juga Bocil melanjutkan perjalanan mereka. Tapi masalahnya mereka datang menuju ke arah kandang yang sudah dihuni oleh Alter Ego sedari tadi. Di welcome dengan tembakan. Dan itu adalah akhir perjalanan dari tim Talon. Dan sepertinya ini adalah akhir perjalanan mereka di PMSL Spring. Magna tadi berapa poinnya? Makna terakhir itu Tapi di... masalah bawa CD coy. Iya nggak berapa? 5. Makna itu 42 kalau nggak salah sih terakhir. Kayaknya enggak deh. Wait. Coba dicek dulu, cek dulu. Sambil dicek ya, Talon sambil dicek ya. 49 nih sekarang berarti ya. Talon untuk hasil terakhirnya mereka di 49, kalau Makna itu 42, iya bener 42. Magna 42. Makna 42, week 1 day 2 untuk di Super Weekend, iya 42. Let's see kalau gitu. Tapi kan ini 49. Lebih dong. Oh, poin leak-nya ya. League poinnya kan tetap 1 soalnya. Mana mau BCD? Ini udah harusnya ya. Kita lihat aja lah nanti di terakhir-terakhir. Benar. Karena Ya. balik lagi tiebreaker pertama ini adalah winner-winner chicken dinner dulu. Iya. Yang sangat disayangkan, diamankan oleh tim Magna. Bawahnya Magna siapa ya? 69. 69 ya? 6937. 69 bisa sih. Jadinya Tapi kan slotnya kan ada Homeboys. Ya. Masih ada kandidat-kandidat lainnya Iya, ya. Todak. tapi bisa posisi paling bawah sih Talon. Ada Todak juga. Soalnya kan mereka iya, deh. kalau sampai 11 baru itu aja bahkan udah sampai 11 ngejar Kagendra sama Entertainment sama Tim Secret. Well, let's see nanti Well, let's see, apakah let's ada. see. Karena ini posisinya ujung tanduk banget. Talon di posisi ke-16 untuk bisa mendapatkan 1 league rank point. Bersaing dengan tim-tim yang mendapatkan 1 league rank point Iya. di minggu yang pertama kemarin. Tapi kita masih harus enjoy the show sekali lagi teman-teman semuanya. Karena masih akan ada pertandingan perhelatan yang terjadi antara 12 tim yang masih bertahan di sini selagi kita ngelihat reveal circle selanjutnya menuju ke arah mana, dan ternyata lebih condong menuju ke arah jam 1. RRQ masih berada di bagian barat, sebenarnya compound mereka masih di dalam circle, namun masalahnya pastinya akan ada ujuk-ujuk pergerakan yang dilakukan oleh tim-tim yang masih berada di bagian luar seperti Alter Ego dan juga The Xavier, terus Todak dan juga Voin Danki, dan last man standing dari tim Strangers yakni Lobby X. Ya, dan langsung dicari nampaknya Lobby X yang masih memberikan perlawanannya, digerogotin kaki dari laba-labanya. 1 tertangkap basah, tinggal 3 nampaknya mengamuk si 3 player lainnya mengamuk. Tapi tidak bisa mendapatkan yang kedua karena follow up tepat datang juga dari seorang Levi's dan The Xavier. Masih bisa kembali aktif lagi dengan 4 punggawa mereka. Belum ada ending yang didapatkan dari seorang Lobby X, tapi Alter Ego seakan-akan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang sudah terbuka yang dipimpin juga oleh seorang Lobby X. Kali ini ingin di follow up dengan maksimal lagi dengan lemparan granat yang berhasil me-end 1 player dari tim The Xavier, yaitu seorang Lamborghini. Ya, 2 pemain masih tersisa dari tim The Xavier. Neti akan frontal menghadapi pemain-pemain dari tim Alter Ego ini. Dilontarkan beberapa granat menuju ke arah pemain Alter Ego. Okta tumbang dan kita akan melihat following up granat selanjutnya yang akan dilontarkan menuju ke arah 2 pemain aktif dari tim Alter Ego ini. 2 versus 2 hands for you. Dan juga seorang Rocky menghadapi Neti dan juga Parajin. Tarik ulur terlebih dahulu. Posisi antara mereka berdua, tapi kamera kita berpindah menuju ke arah tim yang lainnya pula. Todak dan juga Voin Danki yang sebenarnya mereka juga berada di posisi yang mirip-mirip. Antara mereka dan juga Alter Ego dan juga The Xavier ini berada di bagian luar barat dari zona, sehingga harus hentas-hentasan satu sama lain terlebih dahulu supaya pergerakan mereka bisa lebih clear lagi untuk maju menuju ke arah dalam zona. Dan dibukakan tembakannya, Reza low HP harus berlindung di balik sebuah batang kayu atau batang pohon yang begitu tipisnya. Namun ada beberapa following up tembakan yang menuju ke arah pemain-pemain Todak yang udah tarik mundur. Mereka mau meninggalkan
halangan rintangan mereka yang bernama tim Void dan kini. Tapi ternyata tim Vampire hanya meninggalkan last man standing mereka saja. Dan untuk sementara waktu mereka masih bisa untuk melakukan reviving. Yang dari Vampire lagi sibuk untuk revive, dari Void Donkey ID lagi sibuk untuk melarikan diri mereka bertemu dengan tim-tim yang berbeda. Dan sekarang mereka terpisah. Dua orang terakhir, Veksi yang coba untuk meloloskan dirinya pun tertangkap dengan tim Boom Esports. Sedangkan dari seorang Rezak, the last man standing juga semakin terpojok lagi untuk situasinya. Untungnya masih ada smoke, masih ada loot crate yang juga yang nanti mungkin bisa menjadi bekal untuk Rezak bertahan sampai akhir. Tapi The Xavier gagal sudah dia untuk mendapatkan winner chicken dinner. Dan kandidatnya sudah gugur 2 untuk DX dan juga BTR. Ini gigi jari sih untuk di Xavier. Bagaimana semua advantage menuju ke arah mereka sedari awal game ini berjalan, tapi mereka nggak bisa memanfaatkan satupun kesempatan tersebut untuk bisa securing winner chicken dinner. Dan nggak menutup kemungkinan untuk tim-tim yang lainnya untuk bisa mendepak posisi mereka. Karena pada kenyataannya Vampire udah bisa mengumpulkan 6 total eliminasi poin sejauh ini. Dan mereka masih cukup prima. Masih mempunyai compound walaupun memang masih berada di bagian ujung zona banget. Sehingga pergerakan harus mereka lakukan dalam beberapa saat lagi. Dan nggak menutup kemungkinan sebenarnya untuk Vampire bertemu antara mereka dan juga Alter Ego beserta RRQ. Yaitu skenario yang tadi sudah disiapkan oleh Kadona sendiri untuk kira-kira apakah akan sesuai dengan ending yang kita baca dari map yang kita bisa lihat ya juga. Tapi nasib terakhir dari Rezak ada di tangan dari tim Homeboys dengan tembakannya mereka, dengan utility-nya mereka membuat Rezak semakin terdesak lagi. Udah nggak banyak lagi space yang dia miliki. Di bagian belakang juga masih ada 4 punggawa dari Boom Esports yang menunggu waktunya. Dan akankah dari Rezak bisa survive? Tapi vehicle-nya sih udah nggak prima banget ya. Yami tinggal nunggu waktunya juga. Dan ada permainan granat yang bisa kita lihat juga yang dikirimkan dari seorang Yami untuk menyentuh posisi seorang Rezak. Dan granatnya hanya menjadi sebuah kembang api yang meletus di udara. Iya, dan at least itu nge-bait out last man standing dari tim Void sih, supaya nanti bisa di following up dengan beberapa tembakan yang bisa dilayangkan oleh pemain-pemain Boom Esports ini. Namun ketenangan harus diupayakan untuk seorang Rezak. Namun kita berpindah menuju ke arah Alter Ego yang udah mulai bergerak dan dihadang oleh RRQ. 2 pemain tumbang dan kali ini face to face close combat yang langsung ditutup cerita Alter Ego di tangan RRQ yang sudah mengumpulkan eliminasi poin mereka yang kelima. Semakin tinggi kesempatan bagi RRQ untuk memenangkan game kali ini dan selesai finish di peringkat yang pertama. Tapi perjalanan mereka juga harus masih memakan banyak lagi effort. Masih ada 6 tim lagi yang harus mereka bisa eksekusi lagi untuk mendapatkan poin eliminasi dan juga placement yang paling tinggi. Dan target selanjutnya datang dari tim yang juga salah satu pemuncak klasemen, yaitu Vampire. Akankah RRQ bisa menghandle situasi ini? Sedangkan Rezak sih disiksa habis-habisan ya dari tadi ya, belum kelar-kelar juga. Masih bertahan loh last man standing dari Void. Iya, dihimpit oleh Boom, dihimpit oleh Homeboys pula. Ini antara Boom dan juga Homeboys tinggal rebut-rebutan Rezak. Kelihatan kepalanya dibukakan tembakannya oleh seorang Yami. Begitu berbahayanya posisi dari seorang Rezak barusan. Tapi dia masih begitu tenang, masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Tapi itu adalah healing ketiga terakhir yang dimiliki oleh Rezak. Tapi masih ada beberapa boostingan juga yang sebenarnya masih bisa untuk dimanfaatkan. Namun sedari tadi udah dilayangkan tembakan antara Boom Esports dan juga Homeboys, itu berarti mereka sama-sama memancing keributan. Dan itu yang bisa untuk dimanfaatkan oleh seorang Rezak, gangguin fight yang bisa aja pecah antara Homeboys dan juga Boom Esports. Setidaknya kalau nggak dapetin chicken dinner ya, dapetin poin eliminasi lagi untuk tim Void Donkey ID. Karena untuk bisa mendongkrak untuk league rank poinnya mereka. Dan itu lihat dari RRQ di elimination feeds-nya berhasil bisa mendapatkan player demi player dari tim Vampire. Walaupun ini menjadi ending juga untuk tim Void Donkey ID. Tapi lihat pergerakan dari tim RRQ kali ini. Mereka tahu keunggulannya mereka bisa memenangkan fight kali ini. Dan ada 3 lagi yang harus mereka selesaikan. Mereka tuntaskan lagi dari punggawa tim Vampire. Tapi Onzens akan dibiarkan bleeding out gitu saja karena 2 lainnya fokus untuk lebih masuk lagi ke dalam area zona. It's gonna be a big fight antara RRQ versus Vampire.
Tadinya gua mau berbicara 4 versus 4 tapi ternyata dijadikan 4 versus 2 dengan cukup cepat oleh pemain-pemain RRQ. Namun di sisi yang lainnya polar opposite Ozja TH min 1 kekuatan mereka harus tunduk di hadapan dari tim Selcom DG Alliance. Dan akan coba untuk dicari yang lainnya pemain-pemain dari Ozja TH akan spot down Yewi. Tapi Jimmy harus hati-hati karena dia pun juga kelihatan dari posisi Boom Esports yang bisa tailing menuju ke arah posisi dari Selcom DG Alliance yang tiba-tiba saja keluar dari game ini. Dan kita akan memperlihatkan fight antara Last Man Standing Vampire versus RRQ. Vampire needs to bow down to the king. Woo, dan RRQ masih bisa mendapatkan mahkota mereka untuk chickennya di kali ini. Dan masih ada gangguan juga dari Homeboys, Boom dan juga Ozja. Kalau misalnya RRQ ingin menyelesaikan game ini dengan target yang kita ciptakan dari awal untuk 77 dan juga chickennya. Tapi sementara waktu dari Ozja berhasil bisa mem-crackdown seorang Frenzy. Dan di follow up juga nampaknya ada balasan lagi, Zero-nya juga down. Tapi Ozja tinggal satu yang terakhir, the last man standing-nya untuk seorang Richard ini harusnya bisa menjadi santapan dari kedua tim Indonesia untuk Boom dan juga dari tim RRQ. Dan nades yang dilontarkan Yami akhirnya di follow up juga ditembakkan datang dari seorang RPK. Dan itu dia ternyata ada gangguan yang bertubi-tubi. 3-team showdown, 3-way showdown pun terjadi antara RRQ, Boom dan juga tadi Ozja yang ditaklukkan. Dan karena hanya meninggalkan 3 tim ini, kita akan melihat adanya segitiga bermuda antara RRQ, Boom Esports yang sekarang udah mulai dibombardir oleh Homeboys yang sedikit demi sedikit datang menuju ke arah mereka. Semuanya di welcome of course dengan beberapa trappingan granat yang akan dilontarkan oleh pemain-pemain Boom Esports ini. Dan kita harus tahu kapabilitas mereka, kapabilitas pemain-pemain dari Boom Esports jikalau mereka bisa melontarkan granat. 2 pemain tersisa dari Homeboys dan bahkan dikejar oleh salah satu punggawa dari tim RRQ, Genfos, yang akan melebarkan sayap guna untuk bisa mendapatkan map control sebesar-besarnya untuk tim RRQ dan bahkan disusul oleh Lapar. Jadi ini akan menjadi split 2, 1-1 atau 2-2 untuk tim RRQ. Ini 100% zona diamankan oleh tim RRQ. Dan kita akan melihat apakah bisa dimaksimalkan momentum yang sudah dimiliki oleh tim RRQ. Karena skenario-nya sudah mereka dapatkan. Untuk WCD forecast-nya pun tertinggi untuk saat ini di angka 55%. Dan harusnya dengan Homeboys yang sudah kehilangan 2 playernya mereka akan kembali menurunkan temponya lagi. Dan ini skenario terbaiknya memanglah Homeboys diselesaikan terlebih dahulu biar nanti fokusnya untuk 2 tim Indonesia untuk Boom dan juga RRQ. Tapi skenario selanjutnya ya seperti ini, RRQ akan memulai perang terlebih dahulu untuk tim Boom Esports. Banyak sekali tappingan damage yang masuk, sudah mulai mengenai armornya mereka. Helmetnya juga sudah mulai merah mungkin dan gangguan pun datang diberikan dari bagian sisi yang berlawanan. Genfos dengan needs-nya mendapatkan posisi dari seorang Frenzy dikepung habis-habisan nampaknya. Posisi dari Boom Esports dan smoke tebal sekali bahkan apakah Yami didapatkan, diganggu juga oleh tim Homeboys dan bahkan kali ini tinggal 2 tim teratas dan RRQ memiliki chance yang paling besar untuk mendapatkan winner chicken dinner walaupun tumbang 1. Ingat masih ada 3 punggawa lainnya dan akhirnya winner